أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, kelahiran lebih kurang 1450 Masehi, namun berada juga yang mengatakan bahwa beliau kelahiran pada lebih kurang 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari kelompok ulama akbar di Jawa bernama Wali Songo. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, kelahiran lebih kurang tahun 1450. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Dunia bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir akbar dari Gujarat, India yang sangat diketahui untuk Syekh Maulana Akbar untuk kaum Sufi di tanah cairan. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Syah putra Abdullah Khan putra Abdul Malik putra Alwi putra Syekh Muhammad Sahib Mirbat, ulama akbar di Hadramaut, Yaman yang silsilahnya hingga kepada Rasulullah menempuh cucunya Imam Husain. Ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyai Rara Santang. Syarifah Mudaim, adalah putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan saudara kandung yang lebih muda dari Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana Cakrabumi atau Mbah Kuwu Cirebon Girang yang berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang mubalih asal Baghdad bernama asli Idafi Mahdi bin Ahmad. Beliau dimakamkan bersebelahan dengan putranya adalah Sunan Gunung Jati di Komplek Astana Gunung Sembung Cirebon. Pertemuan Rara Santang dengan Syarif Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar masih diperselisihkan. Sebagian riwayat, lebih akuratnya mitos, menyebutkan bertemu pertama kali di Mesir, tetapi analisis yang lebih kuat atas dasar perkembangan Islam di pesisir ketika itu, pertemuan mereka di tempat-tempat pengajian seperti yang di Majelis Syekh Kuro, Karawang, tempat berupaya bisa Nyai Subang Larang ibu dari Rara Santang, atau di Majelis Syekh Datuk Kahfi, Cirebon, tempat berupaya bisa Kian Santang dan Pangeran Walang Sungsang, kakanda dari Rara Santang. Syarif Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar, sangat mungkin terlibat aktif menolong pengajian di majelis-majelis itu mengingat ayah dan kakek Nua datang ke Nusantara sengaja untuk menyokong perkembangan agama Islam yang telah dirintis oleh para pendahulu. Pernikahan Rara Santang putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang dengan Abdullah cucu Syekh Maulana Akbar melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Syekh Maulana Akbar sehingga ketika telah berakhir berupaya bisa agama di pesantren Syekh Datuk Kahfi beliau meneruskan ke Timur Tengah. Tempat mana saja yang dikunjungi masih diperselisihkan, kecuali, mungkin, Mekah dan Madinah karena kedua tempat itu wajib dikunjungi untuk anggota dari ibadah haji untuk umat Islam. Babat Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon dan dijadikan pimpinan perkampungan Muslim yang baru diproduksi susunan itu setelah uwaknya wafat. Memasuki usia matang lebih kurang di selang tahun-tahun 1470 sampai tahun 1480, beliau menikahi saudara kandung yang lebih muda dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini, beliau mendapat seorang putri adalah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak dijadikan Sultan Banten I. Masa ini kurang banyak diamati para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487 yang mana beliau memberikan andil karena untuk anggota dari Dewan Mubalih yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songo.
Pada masa ini, beliau berusia lebih kurang 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru dinaikkan dijadikan Sultan Demak pertama bergelar Dunia Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayat keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunannya juga tetapi dari pihak ibu yang kelahiran di Campa. Dengan dinaikkannya Raden Patah untuk Sultan di Pulau Jawa bukan hanya di Demak, maka Cirebon dijadikan semacam negara anggota bawahan Vassal State dari Kesultanan Demak, terbukti dengan tidak beradanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara formal untuk Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang sangat dituakan di Dewan Muballigh, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak untuk pelopornya. Setelah pendirian Kesultanan Demak selang tahun 1490 hingga 1518 adalah masa-masa sangat sulit, berpihak kepada yang benar untuk Syarif Hidayat dan Raden Patah karena babak Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal dari Kerajaan Pakuan dan Galuh di Jawa Barat dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan gangguan eksternal dari Portugis yang telah mulai ekspansi di Asia Tenggara. Tentang personaliti dari Syarif Hidayat yang banyak dilukiskan untuk seorang ulama karismatik, dalam sebagian riwayat yang kuat, memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar pada tahun 1508 di pelataran Masjid Demak. Beliau ikut membimbing ulama berperangai aneh itu untuk menerima hukuman mati dengan lebih dulu melucuti pengetahuan kekebalan tubuhnya. Eksekusi yang dilaksanakan Sunan Kalijaga berakhir berlanjut berpihak kepada yang benar, dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar, maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah tercabut. Raja Pakuan di awal ratus tahun 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayat yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Hanya Sunda Kelapa yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di ketika yang genting inilah Syarif Hidayat bertindak dalam membimbing Pati Unus dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon D.P. Jawa dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Terlebih dulu Syarif Hidayat menikahkan putrinya untuk dijadikan istri Pati Unus yang kedua pada tahun 1511. Kegagalan ekspedisi jihad dua Pati Unus yang sangat fatal pada tahun 1521 memaksa Syarif Hidayat merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa dan mengangkat Tubagus Pasai, belakangan diketahui dengan nama Fatahillah, untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka, untuk panglima berikutnya dan menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Sangat kebetulan karena Raja Pakuan telah formal mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk dukungan untuk Kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut yang telah dijepit oleh Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya karena praktis Kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa setelah Banten dan Cirebon dijadikan kerajaan-kerajaan Islam. Tahun 1527 bulan Juni armada Portugis datang dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam yang telah bertahun-tahun bersedia membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka 1521. Dengan ini jatuhlah Sunda Kelapa secara formal ke dalam Kesultanan Banten Cirebon dan dirubah nama dijadikan Jayakarta dan Tubagus Pasai mendapat gelar Fatahillah. Perebutan pengaruh selang Pakuan Galuh dengan Cirebon Banten segera bergeser kembali ke darat.
Tetapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah dijadikan sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran, putri Pakuan di banyak wilayah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula sebagian panglima perangnya. Satu hal yang sangat unik dari personality Syarif Hidayatullah adalah dalam riwayat jatuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568 hanya setahun sebelum beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh nyaris 120 tahun 1569. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar istana Pakuan, Syarif Hidayat memberikan dua opsi. Yang pertama, pembesar istana Pakuan yang bersiap masuk Islam akan diawasi letak dan martabatnya seperti gelar pangeran, putri atau panglima dan dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah untuk yang tidak bersiap masuk Islam maka mesti keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten wilayah Cibeo sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat memilihkan dari riwayat Pakuan ini, sebagian akbar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi ke-1. Masih pasukan kawal istana dan panglimanya, sebanyak 40 orang, yang merupakan korps elit dari tingkatan darat Pakuan memilihkan pilihan opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy dalam sekarang yang terus menjaga anggota pemukiman hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih mesti pindah ke pemukiman Baduy luar. Yang dijadikan perdebatan para pakar hingga sekarang adalah opsi ketiga yang dipersilakan para pendeta Sunda wiwitan. Mereka menolak opsi pertama dan kedua. Dengan kata lain mereka bersedia tetap memeluk agama Sunda wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah istana Pakuan. Sejarah membuktikan hingga penyelidikan yang dilaksanakan para arkeolog asing ketika masa penjajahan Belanda, bahwa istana Pakuan dikemukakan hilang karena tidak ditemukan sisa-sisa reruntuhannya. Sebagian riwayat yang diyakini kaum Sufi menyatakan dengan kemampuan yang diberikan Allah karena doa seorang ulama yang sudah sangat sepuh sangat gampang dikabulkan, Syarif Hidayat telah memindahkan istana Pakuan ke dunia gaib sehubungan dengan kerasnya penolakan para pendeta Sunda wiwitan untuk tidak menerima Islam ataupun sekadar keluar dari wilayah istana Pakuan. Untuk para sejarawan, beliau adalah peletak konsep negara Islam modern ketika itu dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya 1650 hingga 1680 yang runtuh hanya karena pengkhianatan seorang anggota istana yang diketahui dengan nama Sultan Haji. Dengan segala jasanya umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah.